Indah banget, tapi bisa lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Indah? Alhamdulillah baik Ibu ya. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Dan ini adalah pendampingan ke-6 di Ya. SD Negeri 2 Jatinunggal 2. Jatinunggal 2 ya. Baik Bu Indah, ini kita pendampingan 6. Temanya itu adalah refleksi. Kita hanya merefleksi nih perubahan diri dan dampak pendidikan Ya. gitu. Itu tema kita ya. Nah, kemudian kalau fokus pendampingan ke-6 itu ada 4. Yang pertama persiapan panen hasil belajar. Nanti Ya. di lokakarya berapa tuh? 7 ya. 7 ya. Kemudian yang kedua pengumpulan survei hasil belajar itu kan surveinya Ibu Indah kan melakukannya ke kepala sekolah, ke Guru. rekan kerja, ke guru dan ke Siswa. siswa. Nah, itu dikumpulkan apakah hasil surveinya itu tentang kompetensi Ibu Indah ya, Ya. tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang ketiga nih refleksi perubahan. Ya. Refleksi perubahan ini dalam pembelajaran yang sudah diterapkan di SD Jatinunggal 2 Bu. Ya. Gitu. Dan yang terakhir nanti ada penilaian pemetaan aset. Ya. Tentu saja pemetaan aset itu kan ada nutulennya kan Bu ya, dan diskusi apakah tujuan program itu sudah dikomunikasikan ke warga sekolah gitu ya. Itu tentang fokus pendampingan kita Bu. Ini selama 1 bulan nih, proses apa yang sudah berjalan? Selama 1 bulan itu tentunya saya mengerjakan tugas di LMS yang modul 3.3 ya, membereskan tugas-tugas itu dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang ada di modul tersebut, terutama dalam menjalankan programnya, program sekolah. Saya mencoba program apa yang saya akan ambil buat nanti panen karya. Nah, saya sebenarnya tidak hanya satu program ya, selama 1 bulan itu saya jalankan. Itu saya ada 3 ya. Yang pertama tentang sedekah. Terus yang kedua adalah sholat duha, kemudian literasi. Nah, dari situ saya jalan. Emang itu program sudah ada, namun saya dikembangkan ya poin-poinnya ya gitu. Terus memberikan nama akronimnya juga, karena kemarin-kemarin belum dikasih nama gitu ya. Saya menjalankan semua program itu, mencoba mana yang terbaik, dan akhirnya saya mengambil keputusan program yang saya buat itu adalah Gelang 2. Gelang 2. Di situ saya membuat prakasa perubahannya ke dalam kanvas baja, kemudian koordinasi sama diskusi sama kepala sekolah dan guru-guru serta siswa untuk bagaimana program ini akan dilakukan dan bagaimana prosesnya. Dan akhirnya saya membuat di mana merevisi program yang dulu, sekarang direvisi menjadi ada jadwalnya gitu, setiap minggunya gitu, membaca legenda minggu pertama. Kemudian ada tugasnya gitu ya, saya memberikan tugas kepada siswa itu menceritakan kembali. Terus yang kedua yaitu membaca cerita anak. Kemudian anak belajar membuat cerita pendek dengan gaya dengan berdasarkan kalimat mereka sendiri gitu ya. Kemudian memberikan
membaca karya sastra ya. Kemudian siswa diajarkan mau cara membuat puisi, pantun. Kemudian minggu keempatnya yaitu membaca sastra Sunda, yaitu dengan cara tugasnya itu siswa itu membuat fishbone gitu. Jadi ada perubahannya dari yang dulu sama yang sekarang. Ada peningkatan gitu ya, luar biasa ya. Iya. Nah, kemudian yang daringnya itu selama 1 bulan prosesnya gimana, Bu? Di Apanya? LMS. Oh, darinya. Ya, selama 1 bulan saya mengerjakan tentunya tugas-tugas yang ada di LMS, mulai dari diri gitu. Kemudian ada eksplorasi konsep di mana saya berdiskusi dengan rekan-rekan CKP satu fasil di situ ya, dan tentunya di situ pas modul 3 itu ada tugas yang harus diupload juga di eksplorasi konsep, dan kebetulan dalam eksplorasi diskusi saya mengupload program yang dari sekolah saya, dari kelompok saya itu mengambil tema yaitu Budi Hati Nunggal, budaya positif sholat duha SDN Jatinunggal. Kemudian alhamdulillah direspon baik sama teman kelompok ya. Diskusinya sangat seru ya, soalnya 20 berapa ya itunya, itu komen dari kelompok kami paling banyak gitu dilihat itu ya. Karena dari akronimnya ini ya istimewa ya, Budi Hati Nunggal. Jadi penasaran gitu, bikin penasaran pada para audiensnya gitu di Rukol gitu waktu itu ya. Iya, dan ini itu sama teman kelompok juga mungkin tertarik gitu ya dengan program itu, dan beliau juga mengambil tema itu, program itu di sekolahnya gitu ya. Dan itu juga sudah gitu ruang kolaborasi lebih ditingkatkan lagi gitu ya, tentang pemahaman programnya, berdiskusi dengan rekan kelompok dari fasil ya, tentang program di demonstrasi di ruang kolaborasi. Kemudian dituangkan lagi dengan tugas individu di demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyatanya itu tadi yang saya jalankan program di sekolah. Luar biasa ya. Jadi selama 1 bulan Bu Indah sudah mengalami perubahan yang signifikan lah gitu ya, untuk menjadikan Jatinunggal 2 ini menjadi lebih bermutu dan lebih baik lagi. Nah, Bu, dengan adanya program pendidikan guru penggerak nih ya di angkatan 10 ini nih, kita akan refleksikan yang hasil survei dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan siswa ya. Nah, itu kan ada tuh bukti fisik yang survei tersebut ya. Nah, ini kalau sudah dianalisis bagaimana, Bu? Apa yang menurut hasil survei tersebut, baik dari kepala sekolah, dari guru, ataupun dari siswa, yang menurut mereka perlu ditingkatkan kompetensi yang harus Ibu miliki? Dari hasil umpan balik refleksi mereka itu mereka itu lebih sangat antusias gitu, antusiasnya gini, ketika saya mengikuti guru penggerak, ternyata ada perubahan yang saya lakukan di sekolah gitu ya, terutama dalam mengajar, kemarin program, dan berbagi praktik baik, dan mereka itu mengharapkan saya itu tetap konsisten ya dalam menjalankan peran saya sebagai guru penggerak, baik sesudah beres juga gitu ya, tidak berhenti sampai situ saja ya. Saya harus ditingkatkan lagi kompetensinya, yaitu terus aktif dalam berbagi praktisi, terus dalam berkolaborasi, terus saling berbagi pengalaman kepada rekan guru. Itu dari guru dan kepala sekolah yang diharapkan dari saya. Murid-murid yang diharapkannya itu saya lebih ingin memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu, desain pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin ya, intinya Maya, dari siswa itu ingin siswa itu lebih pembelajaran itu seru gitu ya. Jadi dari yang saya tangkap nih ya, dari kepala sekolah menginginkan Bu Indah lebih
konsisten. konsisten. Kemudian dari guru menginginkan Bu Winda lebih apa tuh? Berbagi Berbagi praktik, tidak praktek, pelit tidak pelit ilmu ilmu. gitu. Jadi berbagi praktek baik dengan rekan kerja gitu ya. Iya, Kemudian dari siswa sendiri menginginkan Bu Winda lebih lebih dalam kegiatan pembelajaran ingin lebih menyenangkan gitu ya. menyenangkan gitu ya. Tentunya dengan variatif ya, Iya, dengan berdiferensiasinya, iya dengan tentunya. KSE-nya gitu Iya. ya, sesuai dengan mode yang kita pelajari Iya, ya Bu ya. alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu dari Mhm. situ dan insya Allah tentunya saya akan membuat pembelajaran sesuai gaya gaya belajar murid gitu ya. Nah, kompetensi guru penggerak berarti itu berkaitan dengan kompetensi yang Ibu miliki ya, berbagi praktek baik, kemudian Hmm, menjadi coach bagi rekan kerja gitu ya, itu ya, sangat diperlukan dan harus dimiliki Ibu Winda gitu ya. iya. Namun ini apa nih Bu Winda rencana ke depannya setelah Ibu Winda PGP angkatan 10 agar kompetensi yang harus Ibu Winda miliki itu lebih bagus lagi. Artinya kompetensi guru penggerak kan ada 4 nih ya. Iya. Nah, dari 4 kompetensi itu ternyata harus Bu Winda miliki. Salah satunya tadi kata rekan kerja hasil survei ternyata harus berbagi praktek baik. Nah, Hmm. rencana Bu Winda sendiri ke depannya seperti apa? Jadi rencananya itu tentu Mhm. saya akan terus belajar Mhm. mencari ilmu baru, entah itu Mhm. dari kegiatan diklat dan Ya. berbagi praktik juga dengan rekan saya di Mhm. luar gitu ya, berkolaborasi dan ilmunya saya akan terapkan juga di sekolah. Karena dalam guru penggerak itu harus memiliki 4 kompetensi juga ya, Betul. pedagogiknya kan harus update gitu gitu ya. Betul. Harus update dan saya juga tidak menutup kemungkinan akan belajar di media sosial juga. Kan sekarang banyak ya kalau Mhm. kalau desain pembelajaran, media pembelajaran itu banyak sekali referensinya di media sosial ya. Platform juga banyak. Ya, di situ saya akan lebih rajin buka-buka platform atau lihat kegiatan pembelajaran yang menarik gitu. Kemudian kompetensi sosialnya juga saya akan berusaha membuka diri gitu ya agar sering diskusi dengan rekan-rekan yang mempunyai pengalaman dan saya juga ingin berbagi juga gitu ya. Kemudian kepribadiannya juga gitu ya dan tentunya saya juga harus memiliki kompetensi profesional juga ya. Luar biasa ya. Jadi siapa yang akan Bu Winda libatkan untuk rencana tersebut, Bu? Yang saya libatkan yaitu tentunya saya akan yaitu sekolah, kepala sekolah, guru dan murid gitu. Dan tentunya saya juga harus melibatkan orang tua murid juga gitu. Sebentar, Bu. Nah, Bu, jadi selain yang Ibu sebutkan tadi, hal yang harus ditingkatkan terkait dengan kompetensi guru penggerak yang dihasil ya berdasarkan hasil survei tersebut apa aja, Bu? Tentunya saya sebagai guru penggerak ya harus tergerak, bergerak dan menggerakkan dan kita juga harus memiliki dan mengembangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi yang dimana di sekolah saya juga ya sudah menjalankan yaitu melakukan kolaborasi dan berbagi praktisi kepada rekan guru gitu. Dan tentu saja tadi ya seperti jawaban Ibu bahwa Ibu punya rencana menggunakan aktor-aktor tersebut siapa aja tuh? Ya, aktor-aktornya yaitu kepala sekolah, guru, murid dan orang tua murid gitu. Nah Bu, kita sekarang beralih ke refleksi ya Bu ya. Refleksi perubahan dalam pembelajaran. Iya. Ini terkait dengan menjalani 6 bulan nih, sudah selesai ya. Udah hampir di ambang akhir gitu ya. Akhir. Itu dalam perubahan yang Ibu rasakan nih berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru penggerak nih, apa saja yang Ibu rasakan perubahan yang sudah terjadi? Perubahannya yaitu sangat banyak sekali ya dari saya tidak tahu dari pembelajaran modul 1 ya bahwa pembelajaran itu tidak hanya kognitif saja. Ternyata yang lebih utama yaitu tentang pendidikan karakter dan berpihak pada murid ya. Kemudian yaitu nilai peran guru penggerak. Nah, di situ
saya jadi mengetahui. Jadi nilai dan peran seorang guru itu yang baik itu yang bagaimana gitu ya. Dan tentunya kegiatan mendesain pembelajaran berdiferensiasi yang sudah menerapkan KSE gitu, dan bagaimana kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi yaitu dalam pembelajaran coaching gitu ya. Coaching ya. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Mhm. Ada perubahan. Jadi kalau saya berinteraksi, ngobrol, diskusi, saya menerapkan nilai-nilai materi coachingnya itu gitu ya. Kemudian dalam program ya, mengambil keputusan gitu. Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, dan saya sudah diterapkan, diimplementasikan di sekolah saya. Dan itu perubahan yang luar biasa ya Bu, yang Iya. tadinya belum pernah melakukan coaching, Iya. tiba-tiba ada coaching, atau tanpa kita sadari sebenarnya sebelumnya sudah Tapi melakukan coaching, bahwa itu kita baru tahu oh itu proses ya, coaching ada gitu ya. ininya gitu, yang baik dan coaching yang baik yang benar itu bagaimana ternyata ya. Ada Jadi step dan langkahnya iya, nah itu. gitu, seperti itu, termasuk pengambilan keputusan ya Bu Iya, ya. tentunya. Nah kemudian Bu, apa yang mengalami perubahan pada diri murid itu sendiri Bu selama 6 bulan ini? Ya, perubahannya jadi ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran yang tadinya saya pembelajarannya hanya biasa saja, terus hanya menerapkan pembelajaran kognitif saya, sekarang saya lebih ke karakter. Terus yang berpihak pada murid, dan yaitu berdasarkan gaya belajar murid ya. Dulu sih media pembelajaran satu aja gitu ya. Sekarang kan tidak bisa kayak gitu. Saya itu harus melakukan asesmen dan diagnostik untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, yaitu ada yang auditori, kinestetik, visual. Nah, itu perubahannya sehingga si peserta didik itu aktif, nyaman ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Luar biasa ya. Jadi ada perubahan pada diri murid, ternyata dengan diferensiasi kita jadi tahu gitu ya. Oh seperti ini pembelajarannya. Nah Bu, kalau dalam perjalanan 6 bulan nih, apa yang menurut Ibu ini hal yang memuaskan gitu? Yang memuaskannya itu saya lebih aktif gitu ya, bukannya saya ini, karena dulu saya pasif Bu. Terus saya lebih percaya diri, dalam lebih aktif. Aktifnya itu ya, jadi mungkin karena ada pekerjaan tugas gitu ya, jadi tentang ya termotivasi saya. Jadi saya tahu dalam menggunakan aplikasi ini sudah walaupun di dalam guru penggerak tidak diajarkan dalam aplikasi gitu kan, karena saya sering misalkan membuat brosur, kan dulunya nggak tahu gitu ya, membuat stiker dan mengulik gitu ya, jadi bisa gitu ya. Itu manfaat buat diri saya. Ternyata kalau membuat program juga harus buat itunya ya, promosinya juga gitu. Kemudian manfaat lainnya itu saya tuh lebih percaya diri Ibu ya. Dulu terus saya kurang percaya diri, kalau berpendapat itu kurang gitu ya. Betul sekali. Jadi ada perubahan juga, ada hal yang memuaskan ya. Iya. Nah Bu, kalau dalam 6 bulan perjalanan Ibu jadi guru penggerak angkatan 10 nih, dalam hal itu apa saja yang menurut Ibu hal-hal yang menarik nih? Selain memuaskan, hal yang menariknya apa tuh? Yang menarik itu yaitu ini yang buat program gitu ya. Membuat program. Kenapa menarik? Sebenarnya dulu saya sudah melaksanakan ya program, tapi itu saya tidak tahu itu tuh program gitu. Nah, pas di sini ini mah kan sudah pernah saya lakukan di kelas ya bersama siswa saya gitu ya. Dulu sih tidak terprogram, tidak terperinci, terjadwal. Nah, sekarang saya alhamdulillah mendapatkan ilmunya. Ternyata kalau program itu harus membuat prakasa perubahan, harus membuat tujuan, dan menggunakan kanvas baja untuk membantu program itu berjalan gitu. Betul sekali, itu hal yang menarik ya Bu. Iya. Nah, apa nih tantangannya dari 6 bulan perjalanan PGP? Tantangan apa nih yang Ibu lalui gitu ya?
Tantangannya itu ya Mhm. tentunya membagi waktu ya Bu ya. Membagi waktu. Membagi waktu bagaimana saya bisa Mhm. menjalankan tugas saya sebagai guru di sekolah dan mengerjakan tugas di pendidikan guru penggerak, dan itu Iya. tantangannya. Dan bagaimana saya tepat waktu Mhm. mengupload tugas di LMS tapi Mhm. tidak tidak meninggalkan tugas saya di sekolah, dan alhamdulillah tantangan itu bisa saya lewati gitu ya dengan cara saya memanage waktu. Nge-manage waktu. Karena memang kadang bentrok-bentrok ya Bu ya Iya, dengan mengajar lah iya, dengan apa. Nah Bu, ini saya sudah sediakan rubrik penilaian untuk kelampiran 9 ya. Namun sebelum itu yang harus saya tahu itu adalah pemetaannya gitu. iya, Jadi di sini nah, iya, coba lampiran 9. iya, Di situ kan ada penilaian-penilaian yang harus saya lakukan gitu ya di iya, sini. Ini kan dari Lokakarya 5. Nah, Ibu kan sudah upload ya. iya, Nah, berarti yang pertama keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ya. iya, Kemudian yang kedua kerjasama tim. Terus ini masih lampiran 9, keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Jadi ada 3 poin. Nah, untuk lampiran 10-nya, Bu, ini saya udah cek. Nanti akan saya nilai bagaimana tujuan program gitu iya, ya. Kemudian aspek lainnya kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga kemitraan, keterlibatan komunitas. iya, Kemudian yang terakhir rencana evaluasi program. iya, Nah, Ibu mau tidak mau kan Ibu sudah membuat nih. Ini ya. iya, Ini ternyata programnya seperti ini. Jadi ada prakarsa perubahan, latar belakangnya, ada gambaran umum program gitu ya. Ada tujuan program. Kemudian di sini Ibu sudah tuangkan di sini pelaksanaan program, kemudian struktur dan mitra. Nah, ini dalam bentuk brosur ya seperti iya. ini. Dan ini akan Ibu tayang nanti di panen Panen karya karya. hasil belajar. Kemudian saya udah terima filenya juga. Nah, ini ya berarti ya. Nah, Poster. poster. Nah, ini filenya sudah saya terima. Terima kasih Bu nih, ada gelang 2 Gerakan Literasi SDN Jatinunggal 2. Ini keren banget ya kalau kita akan pajang di loka itu ya, loka 7 ya, panen hasil. Di sini ada nama Ibu Indahnya, ada identitasnya, CGP angkatan 10, latar belakang, tujuan. Ini sebenarnya lengkap semacam rangkuman ya Iya. pembelajaran, dan ini rencana perbaikannya. Jadi ini sangat bagus untuk ditayang nanti di saat Lokakarya 7 ya Bu ya. Iya. Nah, keren, ini udah di print. Udah. Kemudian ini Ada stiker. ada stikernya, nanti digunting. Ini ya kita pakai yang ini ya, bukan yang bergerigi ya. Iya, enggak. Nah, stikernya juga udah bagus nih. Iya. Ada foto Ibu Windanya, kelihatan ya? Nah, bentar. Nah, gitu. Ada foto Ibu Windanya, kemudian ada judul dari karya program Bu Winda, dan ada identitas SD-nya. Di situ kalau yang bawah SD ya, kemudian yang ininya Guru Penggerak Angkatan 10. Oh, identitasnya Kabupaten Bandung, BBGP Jabar. Keren. Ini kalau ada pengunjung sangat tertarik mungkin ya dengan stiker yang menarik dan indah seperti ini dengan kontras warna yang bagus. Gradasinya juga mantap ya. Oke, ini sudah. Kemudian untuk sekarang saya juga ingin tahu notulen rapat ini sudah diupload ya Bu ya? Sudah. Nah, seperti ini notulen rapat. Di sini ada seksi acara, susunan acara kegiatannya udah lengkap, bahkan pembahasannya, hasil diskusi di situ ada kepala sekolah berdiskusi juga, dan ini pemetaan 7 aset sekolah sampai kesimpulan dan sudah ditandatangan oleh kepala sekolah, dan ini sudah di-upload juga. Iya. Nah, ini dokumentasi, ini daftar hadir ya, Daftar hadir dari rapat itu. Terus ini dokumentasi yang lengkap sudah diupload juga ya Bu ya? Iya, sudah. Dan ini hasil pemetaan 7 aset sekolah sampai kesimpulan. Ini sudah lengkap notulennya. Kemudian tinggal ini nih, ini nanti saya akan upload juga lampiran 2 hasil survei ya 36 derajat
yang umpan balik dari kepala sekolah, rekan kerja dan juga yang dari siswa ya Bu ya. Nah, mantap Bu, ini sudah lengkap. Ya. Nah Bu, kita refleksi dulu siapa aktor yang Ibu libatkan saat pemetaan aset Bu? Aktor yang saya libatkan yaitu tentunya kepala sekolah, rekan guru semuanya yang ada di sekolah SD Jatinunggal 2, kemudian murid dan orang tua murid, serta komite sekolah. Kemudian bagaimana proses Bu Winda nih untuk mengidentifikasi pemetaan aset SD Jatinunggal 2 itu? Jadi terlebih dahulu saya itu diskusi dulu dengan kepala sekolah ya, mengenai pemetaan tentang yang akan didiskusikan apa saja gitu yang sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pemetaan aset dengan rekan guru dulu ya, Rekan guru ya. ya dari modal manusia, finansial, sampai politik, agama, modal sumber daya alamnya ya. Nah, kemudian ketika sudah selesai dengan diskusi dengan rekan guru, kemudian saya mencoba diskusi mengenai pemetaan persepsi peserta didik gitu ya. Pasti ada perbedaannya gitu ya. Setelah itu baru digabungkan dengan perwakilan orang tua siswa dengan siswa dan guru-guru ketika memutuskan pemetaan modal sumber daya sekolah gitu. Jadi ada Tahapannya. aktornya itu orang tua siswa, ada siswanya gitu, ada rekan guru, kepala sekolah, dan komite ya. Banyak juga yang dilibatkan ya. Nah, ini kendalanya nih Bu, kalau Ibu mengidentifikasi aset yang ada di SD Jatinunggal 2, kendala yang Ibu hadapi apa? Kendalanya itu kalau di SD Jatinunggal 2 itu asetnya itu jadi bangunan ya, dari segi bangunan karena kelasnya masih disekat ya, itu mungkin yang menjadi kendala gitu ya, dan itu tidak bisa dari sekolah ya, itu karena sudah ada aturan sendiri kalau membuat bangunannya tidak bisa dari guru gitu, orang tua. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa ada solusi dari pemerintah. Apalagi kalau mengundang orang tua yang banyak gitu ya, orang tua itu butuh ruangan yang cukup luas juga. Itu walaupun itu satu titik kelemahan, tapi bukan untuk dijadikan hal yang ini ya. Jadi kekurangan gitu. Nah, kemudian Bu, cara mengatasinya Ibu untuk tantangan tadi apa? Cara mengatasinya yaitu dengan tentunya saya dengan kepala sekolah dan rekan guru tidak hanya berfokus pada kekurangan saja gitu. Bagaimana solusinya walaupun kelasnya kurang, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran atau membagi ruang dengan kelas-kelas lain gitu ya, dengan cara disekat dan mengatur jadwal gitu. Jadi ada pola cara menjawab tantangannya itu dengan menyekat ruangan yang kurang itu gitu ya, yang sempit, akhirnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Luar biasa ya, berarti jadi satu pemetaan yang berhasil juga Ibu lakukan ya. Alhamdulillah sudah 1 tahun sih, itu sudah orang tua juga sudah mengetahuinya ya, tidak hanya sekolah saja, itu sudah kesepakatan orang tua juga, komite juga, udah sekat saja, mereka alhamdulillah menerimanya. Alhamdulillah ya, walaupun disekat tapi tetap berdaya dan bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian perasaan Ibu setelah Ibu berhasil melakukan pemetaan aset di SD Jatinunggal 2 itu gimana Bu, perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang ya, karena ternyata kita tidak boleh memandang kekurangan yang kita miliki. Kita itu harus menggunakan modal aset yang dimiliki gitu ya, karena keberhasilan itu tidak dari kekurangan atau fasilitas yang ada, tapi kita bagaimana memanfaatkan modal-modal yang ada di sekitar
sekolah. Seperti kan walaupun sekolahnya disekat, dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar gitu ya. Dan modal sumber daya sekolah SD Jatinunggal 2 itu lumayan, modal alamnya itu sangat luas ya, karena di belakang ada kebun, ada lapangan. Untuk kegiatan pembelajaran juga, untuk siswa juga mendukung kalau teduh di situ juga gitu ya, kali-kali gitu ya, tapi tidak setiap hari gitu. Jadi tidak setiap hari ya. Jadi Iya. kadang-kadang di tempat itu, kadang-kadang juga di kelas gitu ya. Iya, iya. Terus ada kegiatan di mana di sini kan dekat dengan gunung, ya pegunungan. Setiap semester sekali itu suka Hiking hiking gitu. gitu ya, ke gunung gitu ya, untuk berliterasi juga di Yang situ. Curug Dedes itu bukan? Bukan, ke Beda lagi. Gunung Salasi Karanggantungan di situ Oh ya. iya iya betul Di situ betul. lebih bagus lagi pemandangannya, jalannya juga lebih tidak banyak motor gitu ya, atau kendaraan gitu ya. Dan di situ juga udaranya masih bagus gitu. Dan di situ siswa bisa berliterasi juga. Dan itu sudah terprogram ya Bu Sudah. ya. Dan Jadi ya, dalam satu semester atau per tahun? itu semester sekali ya. Satu semester sekali ada program hiking ya. Iya. Dan tentu saja dengan persiapan dan manajemen resiko. Iya. Oke Bu, ini terkait dengan cara Ibu membuat atau mengambil bahwa ini adalah sumber daya. Ya. Nah itu apa pertimbangan Ibu untuk menentukan bahwa itu adalah sumber daya atau aset sekolah? Kalau sumber daya yaitu tentunya itu merupakan suatu sumber yang mendukung gitu ya, yang bukan aset dari sekolah, tapi bisa dimanfaatkan fasilitasnya oleh sekolah, bermanfaat oleh sekolah, seperti yaitu perkebunan, peternakan, walaupun milik orang lain, tapi itu bisa berkolaborasi gitu ya dengan pemiliknya untuk dijadikan suatu kegiatan pembelajaran. Kalau aset sih itu tentunya itu milik sekolah gitu ya. Betul. Jadi pertimbangannya adalah hak milik juga. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada di luar sekolah Ya. itu bisa dijadikan sumber daya. Iya. Gitu. Bisa dijadikan aset. Nah, adakah yang Ibu rasakan ya? Ternyata ini adalah sumber daya, tapi Ibu belum menemukan bahwa itu adalah sumber daya gitu. Adakah nggak seperti itu, Bu? Mungkin pasti ada ya Ibu ya, karena ada yang tertutup, pada kan di sini kan sungai ada Sungai gitu ya. ada. Cuman kan belum digunakan gitu ya fasilitas tersebut karena faktor keamanannya gitu ya. Kurang rawan kalau kita ada gunakan siswa gitu iya ya. kayak gitunya. Itu sih sungai. Padahal sungai bagus di situ, pemandangnya airnya juga enggak keruh gitu, masih banyak bebatuan gitu ya. Cuman sekolah belum bisa dijadikan itu sumber modal alam sekolah, karena harus memerhatikan keamanannya juga ya, walaupun itu adalah salah satu aset yang sebenarnya belum ditemukan bahwa itu ada aset gitu ya. Baik Ibu, terima kasih nih untuk wawancara sekarang, maksudnya bukan wawancara, kita pendampingan gitu ya. Dan ini proses coaching kita akhiri dulu karena saya ingin melakukan proses coaching yang lain lagi dengan rekan kerja yang lain. Ini hanya menyamakan persepsi kita dengan Ibu Winda dan juga dengan rekan kerja yang lain terkait dengan pemetaan aset. Baik, kita sambung yang lainnya. Alhamdulillah, akhirnya saya ini di sini nyampe juga nih di SD Jatinunggal 2 ya Pak. Ini mohon maaf mengganggu waktu Bapak, dan saya hanya diskusi saja Pak, menyelaraskan apa istilahnya tema-tema yang dimiliki oleh SD Jatinunggal 2 ini. Ini Pak, yang pertama apa sih ide yang Bapak miliki untuk istilahnya proses apa yang dilakukan oleh Ibu Bapak di sini untuk pemetaan aset sumber daya yang ada di SD Jatinunggal 2? Biasanya kalau di sini setiap mau ada kegiatan apapun itu harus melalui rapat. Yang pertama kemudian ada koordinasi ya. Yang pertama dengan kepala sekolah, terus dengan rekan sejawat, ada identifikasi juga ya dengan kepala sekolah, dengan guru, identifikasi juga dengan siswa perlu lah, sangat perlu seperti itu.
Setelah itu kemudian di tugasnya ada variasi dengan orang tua juga. Dilibatkan Ya, dilibatkan. Harus selaras lah antara siswa dengan orang tua. Lalu ini kendala-kendala yang Bapak hadapi terkait dengan akses media ISD dan dua ini apa? Kalau kendala sih sebetulnya di sini kan karena jadwal itu sifatnya menumpang, ya menumpang di sekolah lain, masalahnya dari sarana-sarana, jadi ruang kelasnya terbatas, ada yang disekat, gitu kan, seperti itu. Jadi cenderung ke sumber daya ini ya, Ya, sarana ya. Kemudian apa saya sasan. Kalau menurut Bapak kan pasti saat rapat kemarin sudah berhasil ya membuat identifikasi. Perasaan Bapak sendiri saat berhasil sudah membuat identifikasi aset yang ada di SD dan Tinggal itu bagaimana perasaan? Perasaannya senang sekali ya dengan keterbatasan, walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana, dalam misalkan dengan kegiatan harus membagi waktu gitu ya, waktu gimana nih caranya supaya bisa tercapai tujuannya gitu Pak. Jadi kita dengan keterbatasan itu bisa mampu gitu, bisa berhasil melaksanakan proses-proses dari tahap ke tahap gitu. Senang sekali intinya. Ya, senang Pak. Ya. Kemudian apa pertimbangan Mbak? Pertimbangan dalam menentukan sumber daya yang ada di SD Jati Mulia ini. Kalau pertimbangannya itu mungkin dari segi lingkungan, lingkungan seperti sungai, kan di sebelah sana, di belakang kita sini ada sungai. Sungai itu sebetulnya ada potensi, di sana ada potensi yang bisa dimanfaatkan, namun ada pertimbangannya itu dari sisi keamanan, bahaya ya, takutnya kan ada air bah gitu kan, apalagi anak ya, sangat bahaya, jadi pertimbangan. Jadi itu adalah sumber daya yang belum ditemukan ya gitu ya. Iya. Padahal itu adalah sumber daya. Betul. Selain sungai ada lagi nggak Pak? Mungkin seperti sawah juga. Sawah. Iya. Dan itu sampai sekarang belum dijadikan aset ya oleh SDG nomor 2. Iya. Barangkali benar-benar kedepannya bisa dijadikan aset. Padahal itu adalah aset yang belum ditemukan. Iya. Baik Pak, terima kasih atas ini diskusinya. Mudah-mudahan sukses selalu dan sukses ya. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah mengganggu Bapak Iya, ya. dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Bapak adalah pengajar di sini, pendidik kelas 5. Ini Pak terkait dengan pemetaan yang sudah waktu itu rapat ya Bapak ya. Iya, ada rapat dan di pemetaan itu kan ada beberapa aset yang istilahnya diidentifikasi, didiskusikan gitu ya Pak. Nah ini saya ingin bertanya-tanya nih berkaitan dengan pemetaan itu, menurut Bapak ide apa sehingga Bapak bisa melakukan diskusi pemetaan dengan rekan-rekan di sini Pak? Itu saya Idenya Pak? ya, idenya itu untuk bertemu dengan masyarakat ya, itu tentang berapa banyak itu kalau di sumber daya manusia itu sebagai bahan untuk kita berdiskusi gitu, mencapai tujuan yang akan melalui bersama. Melalui rencana ya Pak. Ya. Kemudian prosesnya seperti apa Pak mengidentifikasi sumber daya yang ada di SD Jati Tunggal 2 ini Pak? Ya, dari segi bagaimana tampilan mereka ini dalam keseharian, dimana bergerak secara terbatas. Jadi ketika datang sekolah, hari jalannya 1 menit atau 2 menit, itu secara kehadiran di kamar saya itu pendidik kemudian kepada ini bagaimana memposisikan
ketika absen misalkan Bapak masuk di SD Jatinegara menurut absen kalian. Jadi setidaknya punya identifikasi sumber daya manusianya ya yang ditonjolkan. Tapi dari situ kan prosesnya selain sumber daya manusia ada juga yang lainnya ya, sumber daya finansialnya, ya. Nah, apa saja nih Pak kendala atau tantangan saat rapat itu, saat untuk mendiskusikan atau mengidentifikasi sumber daya itu Pak? Ya, kalau bisa ada segi tantangan itu tidak terlalu besar. Dimana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan itu kan ada ruangan itu. Misalkan ruangan ini sebagai tempat rapat itu faktor penting untuk dilaksanakan. Nah, kan siapa yang bertugas untuk menjadi pembawa acara sampai akhir sesi tersebut itu tidak ada kendala. Yuk kita sama-sama Kompak ya Pak ya? Iya, itu kalau dilihat dari segi momen bersama, kegiatan bersama itu aja. Berarti kendalanya mungkin di segi tempat barangkali itu. Jadi intinya menentukan ini untuk tempat apa. Nanti siswanya diapain dulu Pak kalau di kelas kan untuk siswa. Tiba-tiba kita gunakan laptop. Ya, kan kita bukan nanti istilahnya apa anak-anak itu kan semestinya belajar. Ketika dikasih tahu hari ini ada apa, gitu. Paling di kolaborasi dengan yang lain. Ada kelas yang lain boleh gabung. Itu solusinya berarti ya. Bapak menjawab tantangan itu berarti dengan mengkolaborasikan dengan guru lain untuk siswa yang kelas ini dipasarkan. Tantangan di SD ini ya, sebelum ke ruangan dan tempat ini. Baik Pak, ini terkait dengan identifikasi yang hasil rapat itu berarti bisa dikatakan berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah ya itu berhasil. Bapak perasaan Bapak sendiri kalau sudah melaksanakan identifikasi di rapat itu kan berhasil ya? Itu merasa apa nih perasaan Bapak? Ya, kalau untuk saya sendiri merasa senang, nyaman gitu. Jadi kenapa tidak? Karena itu kalau ini harus dilanjutkan di aplikasi berikutnya gitu. Nah, artinya di mana suatu hasil rapat itu dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyata lah kalau anak-anak, kalau kita hasil rapat tersebut misalkan minimalnya guru itu tahu misalkan ini tujuan secara ini kan ada pematerinya, jadi kita bisa melakukan. Betul sekali ya, jadi sebenarnya istilahnya setiap keberhasilan suatu program atau rapat itu dari hasil identifikasi tentu senang sekali ya Pak ya. Sebenarnya pertimbangan apa nih yang Bapak lakukan untuk menentukan identifikasi sumber daya tersebut? Kalau diidentifikasi itu dari segi personal gitu ya, personal itu saya lihat bagaimana yaitu hasil daripada rencana-rencana yang melalui rapat itu mereka itu dapat menembus karena misalkan kesulitan-kesulitan itu dengan cara apa, misalkan di kelas itu ditampilkan secara ini dengan anak-anak gitu kan, hasil rapat tersebut diaplikasikan ke anak-anak. Yang penting dulu itu kapasitas guru, di mana guru berkemampuan untuk membuka misalkan sedikitnya gitu sampai apa yang akan disampaikan kepada anak. Dan alhamdulillah misalkan anak-anak juga dapat menyerap daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya masing-masing di setiap kelas kayak begitu. Dan itu adalah hasil dari keputusan itu sendiri. Nah, kalau saya baca novel yang mantap ya saya ini sangat lengkap sebenarnya 7 aset sudah diidentifikasi baik dari modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, agama sampai modal politik. Nah, saya lihat dan saya membaca di novelnya lengkap
Namun adakah yang Bapak rasakan ada sumber daya? Ternyata ini adalah sumber daya tapi belum diungkap bahwa itu adalah sumber daya. Gitu. Iya, ya dari balik ini semua yang terjadi di RW kami kemungkinan masih ada yang harus digali, diekspor lagi gitu. Katanya dia misalkan salah seorang misalnya dia gitu, pasti dia mampu. Misalkan mau jadi pembina upacara, mau jadi apa gitu, mau jadi guide misalkan, ayo kita pasti mampu dia masuk ke mana lingkungan. Nanti kita literasi sampai jalan-jalan, pasti dia ditunjuk dia pasti mampu. Itu aja yang dimaunya tertarik kepada yang dikasih kepada apa ibu itu pasti mampu. Atau ibu yang lainnya pak, misalkan selain dari literasi gitu juga ada kemampuan itu misalkan ternyata misalkan anak ini misalkan suka di musik misalkan, nah, sebagai gurunya pasti dia itu pasti bakal pintar lagi lah. Saya misalkan dimasukkan di Jadi ke sumber daya manusia gitu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu buat kami. Mohon maaf sudah mengganggu Bapak ya. Sekian, sampai ketemu lagi Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ya tadi alhamdulillah sudah kita diskusi dengan rekan Ibu ya. Siapa namanya tadi teh? Pak Dadan Mansur. Pak Dadan Mansur. Nah, Pak Dadan Mansur itu adalah guru kelas 5. Nah Bu, terkait dengan tadi aset sudah, sekarang kita akan bahas tentang panen hasil bajar ya. Yang itu adalah Lokakarya ke-7. Nah, ide apa yang Ibu punya untuk Lokakarya 7 atau panen hasil belajar itu, Bu? Hasil ya tentunya saya akan menyajikan karya-karya yang pernah saya lakukan dalam program yang saya jalankan Gelang 2, yaitu menampilkan brosur, kemudian poster, membagikan stiker, dan saya juga akan membukukan hasil dari tugas-tugas program yang saya buat. Dan gitu. ada buku ya, satu buku yang kita adalah buku antologi ya. Iya. Antologi khusus kelas kita, khusus PP kita PP, gitu ya. iya, buku PP itu. A1. Iya. Nah Bu, jadi apa aja yang dipamerkan gitu selain buku itu? Adakah hasil karya siswa atau hasil karya guru lainnya? Ya, paling ada ya buket ya di situ. Dulu saya melakukan kegiatan pembelajaran di situ buat apa? Waktu aksi nyata modul sebelumnya kan ada aksi nyata melakukan kegiatan pembelajaran. Di situ saya membuat sama siswa itu membuat buket kebutuhan manusia gitu. Ada buket kebutuhan manusia. Iya, di situ tuh dibuatkan buket itu kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu. Ada gambar-gambarnya jadi dalam bentuk buket gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ya di standnya kita atur gitu ya, rapi sehingga menarik pengunjung gitu ya. Iya. Terutama yang buket itu. Itu buket ada hasil karya siswa ya. Iya, itu digunting misalkan primer itu apa contohnya gambar-gambar lalu dijadikan buket, dipakai apa? Tusuk ya, tusuk sate di kayak buket gitu. Ini sekunder, ini kebutuhan primer, ada 3 buket sih. Nah kemudian nanti di panen hasil karya Bu ada 2 termin ya, bukan 2 termin, ada 2 posisi ya. Posisi pertama kita ada yang jaga stand gitu ya, yang dipamerkan apa itu satu kelas berapa? 7. Nah ada juga nanti ada audiens kan, ada yang duduk gitu ya memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh CGP. Oh iya. Kalau Bu Indah terpilih sebagai presenter nanti ya di panen hasil karya belajar ini, apa yang harus Bu Indah siapkan? Yang saya siapkan yaitu saya harus apapun tugasnya saya harus siap ya, dan saya harus percaya diri, dan saya harus memahami alur kegiatan yang akan dilakukan pada saat panen karya supaya berjalan dengan lancar. Apa yang saya bawakan, saya tampilkan itu sesuai yang diharapkan. Nah, salah satunya ada kaitannya dengan materi ya. Ya, materi. Berarti apa dalam materi itu kita kembangkan dalam PowerPoint ya? Iya.
Nah, berarti Bu Indah harus menyiapkan itu semua, berarti Iya. materi yang akan dibagikan ke peserta panen hasil belajar. Tentu saja apa yang dipamerkan oleh Bu Indah, ditayangkan SD Jatinunggal punya apa, gitu Iya. seperti itu. Jadi intinya program Bu Indah dikemas dalam PowerPoint, berarti tetap kita terpilih atau tidak, setidaknya udah siap, Iya. ya kan? Karena kan kalau mendadak nggak bisa ini juga kan, kalau kita udah siap punya PowerPoint-nya. Jadi selain brosur, kemudian tadi itu apa, pamflet, kemudian apa, stiker, termasuk nanti ada PowerPoint, itu sudah lengkap sekali ya. Iya. Nah, Bu, ini terkait dengan yang namanya apa ya, pendampingan. Iya. Ini kan pendampingan berapa? 6. Nah, walaupun ini adalah akhir dari pendampingan, tapi ada nggak yang merasa kurang? Apa yang harus saya tingkatkan di selama mendampingi Ibu di Lokakarya nanti? Lokakarya 6 ya tentunya. Saya sudah cukup ya, luar biasa sekali pendampingan ini memotivasi saya untuk lebih baik lagi gitu ya, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas, dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Ibu selalu memotivasi saya, terus mengarahkan saya, membimbing saya, sehingga saya yang menjadi tahu dan bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Saya, Ibu sangat luar biasa sekali ya, bagus gitu ya. Terima kasih. Tapi apa yang harus kita evaluasi? Evaluasi ya, harus lebih ditingkatkan lagi Ibu, lebih dalam konsisten aja Ibu ya. Terus Bu Indah sendiri ada yang merasa terkendala nggak selama menjadi CGP itu dalam 6 bulan ini? Alhamdulillah tidak ada kendala ya Ibu ya, karena saya sebelum daftar sebagai guru penggerak kan mempersiapkan semua itu gitu. Jadi sudah saya siapkan, apapun jangan jadi suatu kendala atau rintangan, karena apapun itu harus dijalankan gitu. Jadi merasa bebas hambatan gitu ya. Iya, karena suatu waktu nggak ada hambatan kalau kita bisa menjalankannya. Nah, luar biasa, saya sangat mengapresiasi, jempol 4 nih buat Bu Indah. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti lancar di acara panen karya ya. Ya, amin. Dan panen hasil belajar itu memang suatu luar biasa hasil dari perjalanan Bu Indah selama 6 bulan. Nah, kemudian sampai ketemu berarti di Lokakarya ke-6. Itu adalah Lokakarya, dan hari ini adalah pendampingan terakhir. Dan selesai sudah, Ibu akan menyandang status bukan calon lagi ya, guru penggerak angkatan 10, lulus dengan sangat baik. Amin ya robbal alamin. Baik, Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sampai ketemu nanti di Lokakarya 6 aja hari Sabtu ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 12 Oktober 2024, dan tempatnya masih sama di SMPN 1 Sokan Jeruk. Sampai ketemu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.